Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Melalui Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3 hari ini, kita melihat Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan tentang kabar baik kerajaan Allah. Bersamanya ada para rasul, tetapi bukan hanya itu, ada juga beberapa perempuan yang pernah disembuhkan Yesus dari sakit dan roh jahat. Mereka ikut menyertai perjalanan Yesus dan melayani dengan penuh kasih, bahkan mendukung pelayanannya dengan apa yang mereka miliki. Seringkali kita hanya mengingat 12 rasul sebagai pengikut Yesus. Namun dalam bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa pelayanan Yesus tidak terbatas pada laki-laki saja, melainkan juga melibatkan perempuan. Saudaraku seiman dalam Kristus, siapakah perempuan-perempuan itu yang membantu ikut melayani Yesus? Yaitu ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Susana, dan banyak perempuan lain mengambil bagian penting dalam karya pewartaan Yesus. Mereka tidak hanya menjadi penonton, tetapi sungguh terlibat aktif dan memberi dengan tulus. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui Injil hari ini, apa yang bisa kita renungkan? Yang pertama adalah kabar gembira harus terus disebarkan. Yesus tidak tinggal diam dalam satu tempat. Ia selalu bergerak menyebarkan kasih Allah. Ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dibagikan melalui kata, sikap, dan tindakan kita sehari-hari. Yang kedua adalah setiap orang dipanggil untuk melayani. Perempuan yang disembuhkan Yesus tidak berhenti pada rasa syukur pribadi, tetapi mereka melanjutkannya dengan pelayanan. Ini artinya pengalaman kasih Allah seharusnya mendorong kita untuk memberi kembali sekecil apapun bentuknya itu. Yang ketiga, memberi sesuai dengan kemampuan. Para perempuan itu mendukung Yesus dengan harta milik mereka. Mungkin bagi sebagian orang memberi itu terasa berat. Namun dalam bacaan Injil ini menegaskan bahwa setiap orang bisa memberi sesuatu kemampuan, entah tenaga, waktu, perhatian, atau materi. Yang terpenting adalah hati yang tulus. Hari ini kita semua diajak untuk melihat kembali sejauh manakah kita ikut ambil bagian dalam karya Yesus. Apakah kita hanya menjadi penonton, ataukah kita ikut terlibat? Melayani bukan berarti harus melakukan hal besar, tetapi setia dengan hal kecil, memberi yang kita punya dengan penuh cinta. Demikianlah permohonan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengajari kami untuk ikut ambil bagian dalam karya-Mu. Tolonglah kami agar tidak hanya menikmati kasih-Mu,
tetapi juga mau berbagi kasih itu kepada sesama yang kita jumpai setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.